kita bisa mempunyai pelabuhan paling penting di dunia. Paling penting. Pelabuhan pertukaran barang paling penting di dunia ada di Indonesia. Kalau kita yang kedua, kita bisa jadi pemasok listrik ASEAN. Mimpi apa? Mimpi. Sekarang mimpi. Karena apa? 60% penduduk Indonesia saja yang baru dapat listrik. Elektrifikasi Indonesia itu baru 60%. Average, ya. Tetapi kalau kita ngomong sampai ke Jawa itu sudah hampir 80 ke 90%. Yang rendah itu masih di kawasan kayak Papua sendiri. Memang itu problem negara besar. Saya bilang problem negara besar apa? Brunei yang sebesar ini itu masih ada masalah dengan Temburong. Nah ini nyebrang sungai. Pernah ke Temburong? Ada yang Temburong? Ya, bandingkan Temburong dengan Bandar Sri Begawan. Makanya bisa apresiasi bagaimana Jakarta dengan katakanlah nggak begitu jauh. Jakarta mana? Oh, Jakarta ke luar ke mana? Ya, ke Jogja. Madura. Ya, Madura udah jembatan paling hebat sekarang. Gitu. Oke, waktu saya pendek jadi Lumbung Pangan Asia, insya Allah bisa. Salah satu pusat karbon sink itu untuk nyedot polusi, ya. Karena kita punya potensi untuk itu. Kemudian penduduknya ini yang paling penting nih. Penduduknya makmur, sejahtera dalam lindungan Allah serta mampu mendudukkan diri sebagai salah satu pusat peradaban. Kalau negaranya maju aja lebih, tapi rakyatnya harus makmur. Nah sekarang contoh ini kemakmuran itu sudah kita rasakan, ya. Airport Jakarta itu adalah airport dengan pertumbuhan terpesat di dunia tahun 2011. Tidak ada negara airport yang membuat pertumbuhan penumpang seperti Jakarta. Kalau ke Jakarta sekarang airport itu seperti terminal bis kan? Terminal bis banyak sekali. Jogja sudah begitu juga, ya. Nggak ada satu perusahaan penerbangan dalam sejarah komersial pesan langsung 200 pesawat Boeing kecuali Lion Air. Itu pun lagi sekarang pesan 100 lagi dari IPTN. Ya. Kenapa? Karena penumpangnya banyak. Kenapa ada penumpangnya banyak? Karena pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk Indonesia ketika tahun 98 pas lagi krisis kemarin itu cuma $500 per orang per tahun. Sekarang 3.500, 7 kali lipat. Segera nanti tahun 2025 diprediksi kita mencapai 16.000 per kapita. Padahal itu 250 juta pada waktu itu, nanti 300 juta. Dan yang menarik terus berikutnya lagi. Ya, oke. Saya sudah melompat nanti ke berikutnya. Nah, yang saya tawarkan di sini adalah ketika negara itu sudah maju, dia akan lebih bagus lagi. Karena kan kalau maju saja itu ada masalahnya juga ya. Masalahnya banyak. Kita harus menutup itu dengan cara kita membetulkan melihat Indonesia. Sekarang itu kita itu melihat Indonesia dengan cara pandang yang tidak sesuai dengan kelebihan Indonesia. Kelebihan Indonesia itu apa? Laut kita. Nanti akan saya tunjukkan. Laut kita. Kita berada di satu kawasan yang 70% air. Tapi kalau kita itu mikirnya darat terus, maka itulah yang terjadi. Kita berdesak-desakan di Jakarta. Kita pikirkan bagaimana transportasi, bagaimana tidak macet, bagaimana mau bikin bangunan seperti ini. Karena pikiran kita selalu berada di kepadatan budaya. Nah, yang saya tawarkan adalah kita mempunyai cara pandang, pemikiran, ya, paradigma kelautan, yaitu kerangka dasar pemikiran berbasis keunggulan komparatif kelautan Indonesia yang melandasi semua kebijakan nasional, undang-undangnya, sistemnya, dan memberikan prioritas dan cara melaksanakan pembangunan nasional. Ini memang gede, mimpi besar, mimpi besar. Tapi yang seperti saya ceritakan pada teman-teman, kita punya study group seperti ini, bahasa sederhananya, di laut bukan cuma ikan. Karena sementara ini Departemen Kelautan itu pada waktu originalnya dibikin Departemen Eksplorasi dan Perikanan. Sekarang sudah Departemen Kelautan dan Perikanan.
perikanan ya. Padahal perikanan dari kelautan itu cuma sepupunya. Masih banyak lagi daripada ikan yang ada di laut kita. Dan yang lebih istimewa lagi, Quran itulah menyebutkan nanti bahwa kelebihan Indonesia itu ada di batas 2 lautan. Itu yang akan saya jadikan sebagai kerangka pemikiran dari paradigma kelautan selanjutnya. Paradigma itu cara mikir, cara melihat. Saya ajak ini melihat gambar ini. Ini gambar ini sudah kenal. Mungkin sebagian akan bilang ini gambar apa? Yang belum pernah lihat aja, coba gambar apa ini? Gambar nenek tua atau gadis cantik? Gadis dua-duanya. Dua-duanya. Gambar nenek tua atau gadis cantik? Iya, gambar apa? Enggak ada yang salah. Coba benar. Gambar apa? Yang kelihatan? Bilang aja. Dua-duanya perempuan. Ya? Gambar apa? Gadis? Yang sebelah sini gadis ya? Oke. Oh. Gadis cantik bisa, gadis cantik ngadep ke sana. Intinya adalah, ya, saya nggak bisa tanya satu-satu. Ada orang yang melihat itu sebagai gadis, ada yang melihat itu sebagai nenek tua. Artinya apa? Persepsi kita, gitu ya. Kembali biasa dipakai untuk cara orang bilang persepsi. Persepsi itu bisa berbeda, barang sama tidak berubah. Nah, yang saya ingin mengatakan Indonesia itu lautnya, apa dengan segala lautnya itu persepsi kita tentang Indonesia bisa lain. Tadi Pak Hadi sudah cerita bahwa setelah mendengarkan forum pertama kita, pandangan dia tentang Indonesia lain. Saya biasanya kalau melihat ketemu anak-anak Indonesia ya, yang di Jakarta itu, kayaknya banyak masalah, rupek, ya. Apalagi lihat Pak ini korupsi, baru ini korupsi, ini lagi gitu. Kayaknya semua orang korupsi. Gitu. Padahal ada berapa paling nggak ada 30 orang yang tidak korupsi di ruang ini kan? Gitu. Tidak semua orang Indonesia. Gitu. Belum jadi pejabat, Pak. Kalau jadi pejabat lebih bersih lagi Indonesia nanti. Iya kan? Gitu. Nah, ini bagaimana Anda melihat gadis cantik atau nenek tua? Gitu kan? Coba gambar berikutnya lagi. Ini gambar ini. Ini peta Indonesia. Indonesia itu di tengah dunia. Iya. Di tengah dunia enggak? Kita selalu melihat sebelumnya gambar peta itu Indonesia ada di sebelah sini kan. Terus yang di sini yang di tengah-tengah itu Eropa. Karena siapa? Karena yang bikin peta itu orang Inggris. Karena yang bikin peta itu orang Jerman, orang Belanda, orang-orang apa? Mereka mau menunjukkan bahwa dunia itu adalah di rumah mereka. Sisanya Indonesia itu di ujung sana, gitu, gitu kan? Seperti tadi.